mulai salah satu aja dulu. Kayaknya di sini lebih banyak yang putri, jadi kita mulai dengan gangguan menstruasi supaya lebih menghormati yang putri. Jadi sekalian, ini kira-kira bahasan yang akan kita dalami ya tentang apa itu menstruasi yang normal. Karena untuk mengenal yang tidak normal kan harus kenal yang normal dulu. Kemudian apa itu gangguan menstruasi, kemudian termasuk penyebab dan terjadinya, bagaimana penegakan diagnosisnya, tentang sedikit penata laksanaan nanti akan kita singgung juga. Mungkin tidak terlalu detail ya, karena nanti akan lebih didalami ketika nanti Anda sudah praktek klinik. Definisi ya, kita mulai dengan batasan. Menstruasi. Kita sudah sering sekali mengenal istilah menstruasi. Bahasa latinnya berasal dari kata mensis atau bahasa Yunaninya men atau mene, men. Kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Inggris menstruasi, menstruation, mensis. Garap sari bahasa Jawa. Garap itu garap tanah ya, mengerjakan sesuatu. Sari itu sari pati, inti dari kehidupan. Sel telur maksudnya. Garap sari itu ya, itu filosofi Jawa. Filosofi Jawa itu jarang yang ngomong itu vulgar, letterlek gitu. Jadi selalu ada kayak ditutup-tutupi. Khasnya orang Jawa itu tidak ada yang langsung strike to the point, itu nggak ada. Biasanya kayak ditutup-tutupi. Di bahasanya disampaikan itu bahasa kayak sindiran. Ya. Menstruasi, mensis ya, garap sari ya, atau haid bahasa Indonesianya ya. Haid itu adalah suatu pengeluaran. Suatu pengeluaran dari rongga rahim ya, dari uterus atau rongga rahim yang berjalan reguler. Nah, yang keluar itu apa? Yaitu berupa darah ya, darah yang karena luruhnya atau karena bahasa Jawanya kelotoknya ya, kelotoknya lapisan endometrium. Jadi menstruasi itu tidak murni berupa darah sebenarnya. Silakan, kalau saya mulai lebih awal. Jadi tidak murni darah dia sebenarnya, tapi isinya ya ada debris, ya ada sel-sel endometrium, ada leukosit, ada mungkin ya ada bakteri, gitu. Sehingga sering disebut sebagai darah kotor. Atau kalau orang bilang, saya lagi kotoran, kenapa nggak sholat? Saya lagi kotoran. Kotoran itu karena keluar darah. Sehingga di agama Islam, kalau sudah menstruasi seorang wanita, istilahnya ya, tanda kutip sedang kotor, jangan melakukan hubungan seksual. Ya. Nah, kondisi ini berlangsung siklik atau reguler ya, oleh karena pengaruh hormon. Ada hormon yang penting, yaitu ada 4 hormon yang penting yang menunjang terjadinya siklus menstruasi ini. Yang pertama adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone. Hormon itu diberi nama sesuai fungsinya atau sesuai tempat dia dihasilkan. Jadi kalau namanya follicle stimulating hormone, berarti fungsinya dia adalah menstimulasi follicle. Hormon yang menstimulasi follicle, merangsang follicle. Follicle apa? Follicle itu cabang telur yang ada di upan. Nah, kemudian hormon kedua yang penting adalah LH, luteinizing hormone. Luteinizing, lutein itu kuning. Hormon kok yang bikin kuning? Ya, karena nanti akan saya jelaskan ya di berikutnya. Selain itu ada juga namanya hormon estrogen ya. Ini sangat familiar ya. Setiap wanita punya hormon estrogen. Pria juga punya tapi sedikit banget. Nah, selain itu hormon progesteron. Jadi ada 4 ya, FSH, LH,
estrogen, progesteron. Nah, menstruasi ini muncul oleh karena atau dipicu oleh karena turunnya kadar progesteron di dalam darah. Jadi hormon progesteron itu kalau tidak turun di bawah ambang nggak bakalan muncul menstruasi. Tinggi terus juga nggak menstruasi, rendah banget juga nggak menstruasi. Tapi kalau sebelumnya tinggi kemudian rendah baru muncul menstruasi. Itulah kenapa kalau orang hamil progesteronnya tinggi karena dihasilkan hormon progesteron oleh plasenta. Sehingga orang yang hamil nggak mens karena ada hormon progesteron yang tinggi. Tapi begitu progesteronnya turun akan keluar bercak-bercak darah. Kalau orang tidak hamil, dari mana progesteron itu dibentuk? Dari corpus luteum. Corpus luteum ya di ovarium. Ya, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, orang yang keluar menstruasi menunjukkan bahwa dia tidak dalam kondisi hamil ya. Jadi kalau ada orang hamil kok dia keluar menstruasi itu abnormal. Oke, sekarang kita mengenal menstruasi menurut WHO. Yang pertama, menstruasi itu ada volumenya. Volume rata-ratanya adalah 35 ml dalam satu kurun menstruasi. Jadi misalkan anggap saja hari Senin datang bulan ya, kemudian sampai hari Jumat menstruasi, hari Sabtunya sudah bersih, sudah nggak keluar lagi. Ya. Ini mau pakai? Ada lagi nggak? Jadi carikan itu ya. Ya. Biasanya kalau di sebelah nggak ada, katut sama dosen. Oke, ya jadi volume apa ini boleh nggak dipakai? Oke, Nggak putih. Dan sambil dicari. Kalau 2 menit nggak ketemu berarti nggak ada. Nah, kemudian kalau volumenya sangat sedikit ya, kurang dari 10 ml, nggak normal juga. Kalau lebih dari 80 ml dalam satu kurun menstruasi berlebihan, itu nggak normal juga. Nah, di bidang medis kita jarang menanyakan ke pasien, ibu keluar mensnya berapa mililiter gitu kan, jarang ya. Tapi biasanya berapa pembalut dalam sehari? Sehari berapa? Langsung yang perempuan 1 kilo ya sehari gitu. Gak ada, ada. Rata berapa hari? Anda berapa hari? Berapa pembalut kira-kira? Gak usah malu, kita semua kan orang kedokteran. Sehari berapa pembalutnya? 2-3 pembalut. Oke, kalau pembalut itu jenisnya macam-macam. Ini mungkin yang cowok nggak ngerti ya, pembalut itu macam-macam tuh. Pembalut itu opo gitu ya. Pembalut itu macamnya ya, ada yang tipis ya, ada yang agak tebel, ada yang panjang gitu. Nah, yang pembalut itu yang paling tipis, kecil namanya pentiliner ya, pentiliner. Kemudian ada lagi nanti pembalut yang reguler. Kemudian ada lagi pembalut yang long ya, long itu panjang, lebih banyak lagi menampung darah. Kemudian ada lagi yang long night ya, ada sudah long night lagi gitu. Biasanya untuk yang sekitar 40 cm gitu, lebarnya panjangnya. Ya, panjang. Nah, kalau pentiliner itu biasanya paling muat sekitar 4 cc, 4 mili. Lebih dari itu udah bleber gitu ya, tembus kemana-mana. Nah, kalau yang pembalut reguler itu sekitar 15-16 cc. Kalau yang lebih besar lagi ya lebih dari itu. Nah, yang dijadikan patokan adalah pembalut yang reguler. Normalnya sekitar dalam sehari, kalau mens yang normal itu sekitar ya 3 sampai maksimal 4 pembalut. Maksimal 4 pembalut. Lebih dari 4 pembalut sudah tidak normal lagi, sudah berlebihan. Tapi pembalutnya penuh loh ya, bukan baru dipakai sebentar, titik terus ganti lagi, kayak gitu ya.
patokannya segitu. Jadi kalau dok, kalau saya menstruasi itu biasanya sehari semalam itu sampai ya 9-10 pembalut. Wah, itu berlebihan. Ya, karena pasti akan lebih dari 80 ml volume darah. Oke. Selain volume, juga siklusnya. Siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama menstruasi sampai ya H-1 menstruasi berikutnya. Jadi misalkan saya tanggal 1 Februari misalkan menstruasi hari pertama, kemudian tanggal 29 Februari saya mens lagi, hari pertama lagi, maka panjang siklus saya adalah 28 hari. 28 hari, jadi ngitungnya seperti itu. Nah, normalnya menurut WHO itu sekitar 24 sampai 38 hari. Tapi ratanya ya, rata-rata itu 28 hari. Kebanyakan menstruasi 28 hari. Semakin jauh dari angka 28, semakin tidak normal. Misalkan, wah, loh, kok ada tuh yang kakak saya mensnya setiap 40 hari sekali. Oh, sudah melebihi kriteria normal WHO. Berarti dia mensnya jarang-jarang itu, ya 2 bulan sekali. Atau mungkin pernah saya dapat pasien itu 6 bulan sekali. Jadi setahun dia cuma 2 kali menstruasi. Irit ya, itu pembalutnya nggak banyak itu ya. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat salah ya. Kenapa kok tidak masuk kriteria yang normal? Oke. Berikutnya adalah durasi menstruasi. Durasi itu mulai dari hari pertama keluar sampai hari terakhir keluar. Sampai bersih hari terakhir keluar. Nah, itu durasinya. Normalnya sekitar 4 sampai 8 hari. 4 sampai 8 hari normalnya. Lebih dari itu nggak normal dok. Sebenarnya iya, sebenarnya nggak normal gitu. Kok sebenarnya? Ya memang kadang-kadang gini, ada yang polanya itu mens banyak, surut 3 hari, 4 hari langsung berhenti. Tapi ada juga yang menstruasi hari pertama sedikit, biasanya hari kedua, ketiga banyak gitu ya. Setelah itu baru nanti bercak, plek. Nah, kalau bercak pleknya ini panjang sekali sampai 12 hari, 15 hari, nggak normal juga. Gitu ya, jadi antara 4 sampai 8 hari. Oke. Nah, yang tidak memenuhi kriteria ini berarti diindikasikan ya abnormalitas ya, atau tidak normal. Jadi misalkan volumenya berlebihan 5 pembalut itu hanya dalam 1 jam dong. Waduh, banyak banget darah yang keluar. Pasti akan timbul penyakit. Yang kedua, kalau siklusnya terlalu pendek misalkan, dok saya 14 hari sekali kok datangnya mens, baru bersih 3 hari, 4 hari langsung mens lagi, seminggu lagi, bersih lagi 5 hari mens lagi. Oh, itu abnormal polanya. Pasti ada sesuatu yang perlu diperiksa. Nah, begitu juga ini ya durasinya. 21 hari mens terus. Pasti tidak normal ya. Jadi mengalami gangguan menstruasi. Nah, selain 3 ini ada juga gejala penyerta gangguan menstruasi ya. Ada gejala penyerta, gejala lain, misalkan dysmenorrhea, yaitu nyeri ketika sedang datang bulan. Selama datang bulan itu nyeri terus 7 hari terus 4 hari terus kadang-kadang sampai nggak bisa bangun, nggak bisa kuliah, nggak bisa nyiapin buat tutorial besok pagi. Mau belajar prepes, perutnya sakit terus. Ada yang sakit begitu, ya. Tapi ada juga yang cuma nyeri-nyeri tidak mengganggu lah, misalnya cuma nyeri aja, tapi masih bisa aktivitas sehari-hari. Semakin besar gangguannya, semakin intens gangguannya, makin mengarah pada suatu penyakit. Nah, atau bukan nyeri saat mens, tapi pas datang bulan, kalau BAB pasti nyeri, dispepsia. Tapi kalau nggak siklus mens, kalau nggak pas datang bulan, kalau BAB biasa aja. Tapi pas mens, udah minta ampun sakitnya, dispepsia. Itu juga termasuk gangguan menstruasi, yaitu gangguan yang berupa nyeri. Nah, gangguan yang berupa siklus keteraturan ya, atau frekuensi
kalau lebih dari 13 kali disebut sebagai polimenore. Menstruasinya kecepatan gitu ya, terlalu sering. Misalkan dalam setahun mensnya 20 kali, dia masuk dalam polimenore, terlalu sering. Otomatis siklus harinya jadi pendek-pendek, mungkin 21 hari, mungkin 19 hari. Itu namanya polimenore. Tapi ada juga yang kebalikannya, jarang-jarang. 40 hari baru mens, 60 hari baru mens lagi. Itu oligomenore. Dalam 1 tahun hanya sedikit mensnya. Atau volume darahnya hanya sedikit. Cuma mens 2 hari dok, itu pun cuma sak darah nyamuk kalau ditepuk itu. Nah, itu masuk ke kriteria oligomenore. Terlalu sedikit menstruasi. Ada juga yang bercak-bercak, misalkan di 3 hari menstruasi, 2 hari berhenti, mens lagi 2 hari, terus berhenti lagi 4 hari, mens lagi 3 hari, berhenti lagi 5 hari, mens lagi 3 hari lagi, gitu terus. Jadi nggak tentu mensnya itu kapan itu nggak tentu. Nah itu namanya polanya metrorragia. Metrorragia. Jadi apa ya? Random gitu ya, dia menancap aja jadwalnya tentu. Itu namanya metrorragia. Nah, oligomenore ini juga disebutkan untuk yang durasinya hanya sebentar. Jadi saya mens cuma sehari kok dok. Sehari tak pembalut reguler itu sehari dok, besoknya sudah enggak. Nah itu masuk ke dalam oligomenore. Kebalikannya belandang ya, banyak gitu, banyak banget volumenya. Misalkan mensnya dalam waktu 6 hari, tapi sehari misalkan 8, 6 pembalut, nah itu masuk kriteria menorragia. Atau volumenya normal, cuma 2-3 pembalut gitu, tetapi panjang sampai 20 hari atau mungkin 14 hari. Nah itu masuk kriteria yang sama, menorragia. Yang menor itu dandannya menor, itu berarti dandannya berlebihan gitu. Nah volume itu juga ya, jadi yang banyak baik ini apa namanya jumlahnya ya maupun panjangnya itu sama-sama menorragia. Kalau sedikit sama-sama oligomenore. Nah, ini beberapa definisi yang mungkin nanti bisa membantu ya ini penjelasan aja. Kalau yang nggak datang mens sama sekali 3 siklus berturut-turut disebut amenore, tidak ada menstruasi. Tapi kalau baru sebulan nggak datang namanya bukan amenore. Kalau 3 kali siklus berturut-turut nggak datang, itu baru disebut sebagai amenore. Misalkan contohnya gini, bulan Desember, tanggal 20 Desember masih datang bulan menstruasi. Januari, Februari, Maret nggak datang, nah itu namanya amenore. Tapi kalau Desember masih datang bulan, Januari enggak, Februari datang, namanya oligomenore. Nah ini sekarang etiologi atau penyebab gangguan menstruasi. Nah, secara umum dibagi 2, yaitu yang ada gangguan atau kelainan struktur atau kelainan anatomis atau kelainan organ. Kemudian yang kedua adalah kelainan yang non struktural atau bukan karena struktural atau gangguan anatomis. Yang karena gangguan anatomis ini sering dikategorikan jadi 4 ini ya, karena ada benda atau ada gangguan organ, munculnya polip, munculnya adenomyosis, leiomyoma, atau mungkin ganasan atau malignansi. Sedangkan yang penyebab non struktural bisa karena memang gangguan pembekuan darah, koagulopati. Ya. Misalkan nih, ada kan orang yang kalau pada yang trombositnya rendah, ya kalau dia misalkan jalan nyenggol di tepi ini sedikit, kemudian langsung biru-biru, gitu ya, lebam biru-biru, gosok gigi berdarah terus, sering mimisan, nggak berhenti-berhenti, gitu ya. Nah itu biasanya ada kecenderungan untuk koagulopati, sehingga menstruasi pun dia nggak berhenti-berhenti, gitu, belandang ya, mens terus, gitu. Penyebab yang kedua adalah gangguan ovulasi, yaitu tidak adanya sel telur yang matang sehingga tidak terjadi ovulasi. Ovulasi yaitu
proses keluarnya sel telur yang matang atau matur dari ovarium. Nah, gangguan ovulasi ini umumnya disebabkan oleh latar belakangnya gangguan hormon. Misalkan ada hipertiroid atau mungkin hipotiroid atau mungkin dari keluarga yang turunannya hampir semuanya ada diabetes mellitus, ya, gangguan hormon juga. Kemudian adanya namanya hipertestosteronisme, ya, jadi wanita tapi testosteronnya tinggi, nah, itu seringkali tidak muncul menstruasi atau mungkin mensnya ngacau itu tadi. Bisa juga karena radang pada endometrium, namanya endometriosis, atau sebab yang lain yang disengaja, umpamanya pada orang yang menggunakan KB suntik 3 bulanan, ya, KB hormonal, KB suntik yang 3 bulanan, itu ya 3 bulan sekali kan suntik dia. Nah, itu biasanya tidak datang bulan, terjadi amenore, nah, itu karena iatrogenia. Atau justru keluar darah terus karena menggunakan obat-obatan hormonal KB, nah, itu masuk ke iatrogenia. Atau minum obat-obat anti pembeku darah, misalkan karena dia ada penyakit tertentu, ya misalkan darahnya gampang menggumpal, dan dia minum anti penggumpal darah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan menstruasi. Kalau sebabnya tidak jelas, masukkan aja pada yang terakhir, not yet specified. Ya, untuk memudahkan menghafalkan, ya, ini yang ada gangguan struktural, ini kan disingkat PALM, ya, palm. Palm itu telapak tangan, ya, palm. Kemudian yang karena ada kelainan bukan kelainan struktural, koin, ya, koinnya pakai E, ya, COE, ya, palm koin. Jadi lihat gambar ini, palm and koin, itu sebabnya. Yang palm karena ada gangguan struktural. Nah, kita masuk sekarang ke ini kenapa kok kita perlu mempelajari gangguan menstruasi, ya, karena dampak dari gangguan menstruasi itu tidak hanya pada orang yang mengalami, tapi juga sekitarnya biasanya jadi terpengaruh. Nah, yang mengalami misalkan karena banyaknya darah yang keluar bisa sampai terjadi kekurangan darah, ya, HB-nya rendah, hemoglobinnya rendah, anemia, gampang ngantuk, lesu, lelah, gitu ya. Waktu sedikit, letih, udah capek gitu. Kalau ini, patokannya kalau tidurnya cukup, kemudian waktunya pagi hari gitu ya, jam 9 sampai jam 11, kok sering ngantuk? Nah, itu kita harus curiga, ya, periksa ini apa namanya, konjungtivanya gitu ya, anemis apa tidak. Ya, jadi kalau jam-jam itu, jam 9, jam 10 itu awake, ya, awake. Tapi kalau dia jam-jam segitu kok ngantuk, itu kita harus menguang, curiga mungkin hipoksia atau mungkin dia anemia. Kemudian akibat yang lain, ya, biasanya kalau gangguan menstruasi ini, misalkan pasangan suami istri, saya anggap ini aja ya, pasangan terganggu. Ada azan, berhenti sebentar, ya. Iya, main berapa tahun terus?